Terminal Banten pagi itu tidak seperti biasanya. Awan menggantung kelabu, dan angin membawa aroma getir dari warung-warung kecil yang terpaksa tutup sejak semalam. Para sopir dan pedagang berdiri cemas, saling melempar pandang penuh waspada. Mereka tahu, Gofar Boeng akan datang hari ini. Preman terminal paling ditakuti itu baru saja bebas dari penjara seminggu lalu, dan kabarnya, ia kembali membawa dendam dan ajian mematikan yang lebih dahsyat dari sebelumnya, rengkah gunung. Dari kejauhan, langkah kaki berat terdengar menghentak-hentak seperti gendang perang. Gofar Boeng muncul dengan jaket kulit sobek, dada telanjang bertato harimau, dan sorot mata yang dingin seperti baja. 3 anak buahnya mengikuti di belakang, Wahid Kobra, Jabrik Laba-Laba, dan Ucup Lemes. Mereka menuju tengah terminal, tempat para sopir biasa menunggu penumpang. Gofar mengangkat tangannya, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah bergetar seketika, membuat beberapa orang terjatuh. Seorang sopir bernama Haji Darto, yang selama ini berani menolak bayar setoran, jadi sasaran pertama. "Lu pikir gua lupa, tuh. Dulu lu ngomong, Gofar mending mati daripada balik ke sini. Sekarang gua balik, lu nyalinya kemana?" Gofar menghampiri dengan mata merah menyala. Tanpa ampun, ia menyikut dada Haji Darto hingga terjungkal ke trotoar. Darah mengucur dari bibir sopir tua itu, disaksikan oleh belasan orang yang hanya bisa menggigit bibir dan menahan air mata. Di sisi lain, seorang ibu penjual lontong sayur, Bu Mursidah, mencoba menyelamatkan dagangannya yang kena tendang anak buah Gofar. Namun Ucup Lemes menamparnya sambil tertawa. "Sembunyi lu, terminal ini sekarang milik Gofar Boeng, bukan buat tukang jualan remah-remah kayak lu." Teriakan dan tangis ibu itu menggema, namun tak satu pun berani menolong. Semua sudah tahu, siapapun yang melawan, akan bernasib seperti Haji Darto, atau lebih buruk. Anak-anak kecil yang biasa mengamen lari terbirit-birit, beberapa sopir muda menyingkir dari area tengah. Terminal berubah jadi arena teror. Gofar mencengkeram keras salah satu pedagang minuman, menariknya ke depan kerumunan. "Lu belum setor 2 hari, lu pikir gua nggak punya mata?" Dentuman kakinya sekali lagi menghantam lantai, membuat genteng-genteng warung retak. Ilmu rengkah gunung memang bukan isapan jempol. Tapi yang paling mengiris, bukan cuma kekerasan fisik, melainkan keheningan dan ketidakberdayaan semua orang. Terminal yang dulu ramai dengan obrolan dan tawa kini hanya menyisakan bisik-bisik ketakutan. "Gofar udah kayak Raja Iblis," gumam seorang sopir muda. "Kita butuh keajaiban, atau kiamat." Di puncak kekejamannya, Gofar naik ke atap warung yang roboh dan berteriak lantang, "Siapa yang berani lawan gua, maju. Atau kalian semua gua rengkahin kayak tanah busuk ini." Ia tertawa keras, menggema di antara bisu terminal yang porak-poranda. Tak ada yang tahu, bahwa dari kejauhan, seseorang tengah memperhatikannya dengan tatapan penuh iba. Seorang ulama muda bersorban putih berdiri di ujung gang terminal, menyaksikan semuanya dengan mata yang berkaca-kaca. Gus Ikdam telah tiba. Namun pagi itu, tak satu pun dari mereka tahu bahwa hidup Gofar akan segera berubah, bukan oleh kekuatan, tapi oleh cinta yang tak terbayangkan. 7 tahun yang lalu, Gofar bukan siapa-siapa. Ia hanya preman kecil dari kampung pesisir Banten, dikenal hanya karena badannya besar dan mulutnya kasar. Tapi semua berubah saat ia kalah telak oleh preman pelabuhan yang lebih kuat dan dipermalukan di depan umum. Dendam dan rasa malu membakar dadanya. Ia menghilang dari peredaran, dan kabarnya naik gunung untuk mencari kekuatan sejati. Tujuannya satu, menjadi orang paling ditakuti di Banten. Dan di puncak Gunung Karang, ia menemukan sosok yang kelak memberinya neraka, Bakrowo, dukun sakti yang konon hidup berdampingan dengan jin tanah. Bakrowo tidak langsung menerima Gofar. Ia hanya tersenyum dingin dan berkata, "Kau ingin kekuatan, tapi tubuhmu belum sanggup menanggung kutukannya." Gofar bersumpah akan melakukan apa saja. Maka ia disuruh bertapa di dalam goa gelap tanpa cahaya selama 40 hari 40 malam. Tak boleh makan nasi, tak boleh bicara, dan harus tidur di atas batu tajam sambil membaca mantra tanah 1000 kali sehari. Suara-suara aneh mengganggunya di malam hari, dan bayangan hitam sering muncul di pojok matanya. Tapi Gofar bertahan, didorong oleh kebencian dan dendam yang makin menebal. Di hari ke-39, tubuh Gofar mulai membiru. Telinganya berdarah, dan mulutnya penuh luka sariawan. Tapi ia terus membaca mantra. Malam itu, tanah di dalam goa tiba-tiba retak, dan dari celah-celahnya muncul kabut hitam pekat.
Bakrowo datang membawa kendi berisi darah ayam cemani dan mengguyurkannya ke dada Gofar. Hari ini kau lahir kembali, Gofar Boeng. Kau bukan manusia biasa lagi. Kau adalah anak tanah, pemecah bumi. Namamu akan dikenang karena ketakutan. Gofar meraung seperti binatang terluka, tubuhnya menggigil disambar kekuatan gaib. Sejak saat itu, Gofar merasakan kekuatan dalam setiap langkahnya. Tanah seolah patuh padanya. Saat ia menghentakkan kaki, tanah bisa retak. Saat ia marah, tembok bisa roboh. Ia pulang ke Banten bukan sebagai Gofar yang dulu, tapi sebagai penguasa baru. Para preman yang dulu menertawakannya kini tunduk tanpa syarat. Ia menunjukkan kekuatannya di depan pasar, merobohkan tembok tua dengan sekali tendangan. Sejak itu, namanya menjelma menjadi legenda gelap, Gofar Rengkah Gunung. Namun kekuatan itu bukan tanpa harga. Setiap malam, Gofar dihantui mimpi aneh, gunung meledak, darah mengalir dari kaki, dan suara-suara dari bawah tanah memanggil namanya. Tapi ia mengabaikan semuanya. Ia percaya, kekuasaan tidak datang tanpa pengorbanan. Semakin ia menyakiti orang, semakin kuat ia merasa. Ia menjadi raja tanpa mahkota di terminal-terminal Banten. Para sopir, pedagang, bahkan aparat lokal pun tak kuasa berbuat apa-apa. Yang tak diketahui orang, di balik kekuatan itu tubuh Gofar mulai rapuh. Kadang-kadang lututnya bergetar sendiri, kadang pandangannya gelap sejenak setelah marah besar. Bakrowo pernah memperingatkan, ilmu tanah akan menelanmu jika kau tak mampu menahan nafsu. Tapi bagi Gofar, hidup cuma sekali. Kalau mati, ia ingin mati sebagai legenda, bukan pecundang. Maka ia terus melangkah, menindas, memukul, dan memeras, meyakini bahwa dirinya sudah tak bisa disentuh hukum atau langit. Namun semua akan berubah, karena ada satu kekuatan yang tak pernah ia hitung sejak awal, doa seorang kekasih Tuhan. Dan doa itu kini mulai mengetuk pintu langit, dibisikkan pelan oleh Gus Ikdam di sudut terminal yang hancur, doa untuk seorang manusia yang telah lupa caranya menjadi manusia. Langit Banten pagi itu masih muram, seolah enggan mengizinkan cahaya menembus tanah yang sedang dikuasai amarah. Di tengah terminal yang baru saja porak-poranda, Gofar Boeng duduk di atas bangku kayu sambil tertawa puas. Tubuhnya yang besar dipenuhi debu dan darah orang lain. Pedagang-pedagang tak berani bicara, hanya bisa mengais sisa dagangan sambil mengusap air mata. Namun di tengah kerusakan itu, sosok asing muncul, melangkah pelan tapi pasti, mengenakan sorban putih dan jubah yang sederhana. Ia membawa kitab kecil dan tasbih kayu di tangannya. Orang-orang menyadari, Gus Ikdam telah datang ke terminal. Kedatangan Gus Ikdam bukan untuk menantang, apalagi melawan. Ia hanya ingin menjemput santrinya, seorang sopir muda bernama Kasan, yang biasa ikut mengaji setiap malam Jumat. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat seorang ibu menangis di pojok warung, wajahnya bengkak akibat tamparan ucup lemes. Di sebelahnya, Haji Darto masih tergeletak dengan luka di pelipis. Terminal ini bukan lagi tempat kehidupan, tapi ladang ketakutan. Gus Ikdam memandangi semuanya dengan tatapan yang lembut namun dalam, lalu mengucap pelan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gofar memperhatikan dari jauh. Matanya menyipit. Siapa itu? Pendakwah, penceramah kampung yang sok suci. Ia bangkit berdiri dan melangkah mendekat. Dengan tubuh menjulang dan dada penuh bekas luka, Gofar menghampiri Gus Ikdam yang tetap tenang berdiri. Heh, Kiai, ini bukan tempat buat orang kayak lu. Lu pikir terminal ini surau? Hardiknya, penuh gertakan. Anak buahnya menahan tawa, bersiap menonton pertunjukan baru. Tapi Gus Ikdam hanya membalas dengan senyuman dan anggukan sopan. Assalamualaikum, Kang Gofar. Saya cuma mampir. Terminal ini bukan milik saya, juga bukan milik panjenengan. Ini milik Allah. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun menggema seolah menghantam dinding-dinding kesombongan. Gofar terdiam sejenak, tidak menyangka ada orang yang berani bicara begitu tenang kepadanya. Tapi egonya yang membumbung tak mau kalah. Jangan bawa-bawa Tuhan ke urusan gua, bentaknya, lalu menghentakkan kaki ke tanah. Retakan kecil muncul di lantai terminal, membuat orang-orang sekitar panik. Tapi yang mengejutkan, Gus Ikdam tetap berdiri tegak. Sama sekali tak bergeming. Wajahnya tetap damai, bibirnya terus bergerak melafalkan sholawat. Gofar menatapnya dengan bingung, seperti berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia pukul, tidak bisa ia rendahkan. Panjenengan punya kekuatan yang besar, ucap Gus Ikdam perlahan. Tapi jika digunakan untuk menindas,
Itu bukan kekuatan, itu kehancuran yang menunggu waktunya. Gofar meludah ke tanah, tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang tiba-tiba goyah. Belum pernah ada orang yang melihat dirinya dengan pandangan penuh kasih seperti itu. Biasanya orang akan lari, menunduk, atau menangis ketakutan. Saat itu juga, hujan mulai turun perlahan. Para pedagang menutup dagangan mereka, sopir berlarian mencari tenda, dan Gofar berdiri membeku, menatap hujan yang menyentuh wajahnya. Tapi Gus Ikdam tak bergerak. Ia justru membuka telapak tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, lunakkan hati saudara kami ini. Ia kuat, tapi Engkau maha kuat. Ia keras, tapi Engkau maha lembut." Gofar tak menjawab, ia hanya berdiri mematung, entah karena marah, bingung, atau takut pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dalam hidup Gofar Boeng, ia merasa seperti anak kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuatan rengkah gunung miliknya, doa seorang kekasih Tuhan. Hujan belum berhenti ketika Gofar Boeng kembali ke tengah terminal dengan wajah muram. Langkahnya berat, bukan karena lelah, tapi karena pikirannya kacau. Sosok Gus Ikdam masih menari-nari di benaknya. Senyuman lembut itu terasa seperti tamparan yang paling keras, lebih menyakitkan dari pukulan lawan. Apa maksud orang itu? Sok suci, atau memang gila? Gumam Gofar sambil menendang kotak minuman hingga terlempar ke selokan. Wahid Kobra dan anak buah lainnya mengikuti dari belakang, merasa suasana tak seperti biasanya. "Bos, kita sikat aja tuh Ustaz. Biar kapok bawa-bawa nama Tuhan di wilayah kita." Provokasi Wahid disambut sorakan kecil anak-anak preman lain. Gofar terdiam sejenak. Ia memejamkan mata, menggenggam erat jemarinya. Lalu dengan geram, ia membalikkan badan. "Kumpulin semua orang. Sekarang." Suaranya menggelegar. Terminal pun kembali gempar. 15 menit kemudian, para sopir, pedagang, pengamen, dan tukang parkir dipaksa berkumpul di tengah lapangan aspal yang sudah retak-retak. Di tengah mereka, Gus Ikdam berdiri tenang, basah kuyup oleh hujan yang belum berhenti. Gofar mendekat, lalu menudingkan jarinya ke wajah Gus Ikdam. "Lu pikir siapa lu? Datang ke tempat gua, bikin ceramah. Gua kasih pelajaran sekarang," teriaknya. Ia menghentakkan kaki dengan keras. Getaran tanah menyebar, sebagian orang terjatuh, beberapa wanita berteriak. Tapi Gus Ikdam tetap berdiri, seolah bumi tidak berani menggoyangnya. Gofar melompat ke arah Gus Ikdam, tangan kanannya terkepal siap menghantam. Semua orang menutup mata, takut menyaksikan darah suci tumpah. Tapi ketika pukulan itu nyaris mendarat, angin kencang mendadak berhembus dari arah berlawanan, membuat tubuh Gofar goyah. Pukulan meleset, ia jatuh berlutut di tanah. Hening menyelimuti terminal. Semua orang menatap Gofar, preman tak terkalahkan, terduduk dengan wajah basah oleh hujan dan tanah. Gus Ikdam perlahan mendekat, lalu mengulurkan tangan. Tapi bukan untuk membalas, bukan untuk mengancam. Ia hanya menyentuh bahu Gofar dengan lembut dan berkata, "Kang Gofar, aku tidak datang untuk melawanmu. Aku datang untuk memelukmu." Kalimat itu menembus pertahanan hati yang selama ini ia bangun dengan duka dan dendam. Gofar memukul tangannya sendiri, berteriak, "Kenapa lu gak takut sama gua? Kenapa lu gak lari kayak yang lain?" Dengan senyuman yang tak pernah pudar, Gus Ikdam menjawab lirih, "Karena aku tahu, di balik kerasnya tubuhmu, ada hati yang pernah disakiti, dan belum pernah sembuh." Kata-kata itu menghantam keras, jauh lebih sakit dari mantra atau ilmu apapun. Gofar mematung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, matanya memanas bukan karena amarah, tapi karena tangis yang tertahan terlalu lama. Namun egonya belum sepenuhnya luluh. Ia bangkit, menatap Gus Ikdam tajam, dan berkata pelan tapi penuh ancaman, "Gua kasih waktu lu 3 hari. Abis itu, gua gak mau lihat muka lu di terminal ini." Ia lalu pergi, menyeret kakinya, tubuhnya gemetar tak karuan. Tapi semua orang tahu, sesuatu dalam diri Gofar telah retak, bukan karena ajian rengkah gunung, tapi karena ketukan lembut seorang wali kecil bernama Gus Ikdam. Pagi itu terminal masih sepi, hanya suara hujan semalam yang menyisakan genangan dan tanah becek. Di sudut terminal, Pak Musa, si penjual kerupuk yang sudah renta dan buta sejak 2 tahun lalu, mendorong gerobaknya perlahan-lahan. Ia tak punya pilihan, istrinya sakit di rumah, dan cucunya yang kecil belum makan sejak kemarin. Tangannya gemetar menuntun gerobak lusuh berisi dagangan seadanya. Ia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi titik nadir dari hidupnya yang telah rapuh.
Gofar Boeng duduk di pos jaga, matanya sembab, sisa emosi semalam belum sepenuhnya reda. Ia memandangi langit yang mendung dan batinnya masih kacau. Tapi kehadiran anak buahnya, terutama Wahid Kobra, yang terus menyulut amarahnya, perlahan menyalakan kembali bara dendam di dadanya. Bos, tuh si buta bandel banget. Udah dibilang jangan dagang dulu, dia tetap aja ngider. Mau gua hajar aja, ujar Wahid, menantang. Gofar hanya mengangguk pelan, matanya kosong, seolah tak peduli, padahal di dadanya ada desir kecil yang tak ia pahami. Wahid Kobra melangkah mendekati Pak Musa. "Hei, tua bangka, lu buta beneran atau pura-pura?" teriaknya sambil menendang roda gerobak. Pak Musa terhuyung, hampir jatuh. Tapi ia tetap memegang erat kayu pegangan gerobaknya. "Anak saya belum makan, nak, saya hanya ingin jualan sebentar," katanya lirih. Tapi Wahid tidak peduli. Dengan satu hentakan, ia membalik gerobak tua itu hingga semua kerupuk tumpah ke tanah berlumpur. Pak Musa terduduk, meraba-raba dagangannya dengan gemetar, lalu menangis. Tangis yang terdengar menyayat seluruh isi terminal. Dari kejauhan, Gofar memperhatikan adegan itu. Ia tidak bergerak, tubuhnya kaku, matanya menatap Pak Musa yang terisak di tanah. Kenangan masa kecilnya tiba-tiba muncul. Ibunya dulu juga pedagang kecil, sering ditendang-tendang preman pasar saat Gofar masih bocah. Ia pernah melihat ibunya menangis seperti itu, dan sejak hari itulah ia bersumpah akan jadi orang yang ditakuti agar tak ada lagi yang bisa menginjak keluarganya. Tapi kini, ia justru menjadi preman yang menghancurkan hidup orang lain. Bibir Gofar bergetar, tapi ia menahan gejolak batin yang ingin meledak. Tepat saat Wahid hendak menendang tubuh Pak Musa, sebuah suara lembut namun tegas terdengar, "Cukup, nak." Semua orang menoleh. Gus Ikdam sudah berdiri di antara mereka, tanpa suara, tanpa ancaman, hanya membawa aura kedamaian yang menusuk ke dalam. Ia menghampiri Pak Musa, membantunya berdiri, dan membersihkan kerupuk-kerupuk yang kotor. "Dagangan ini lebih bersih daripada hati yang menindas," ucapnya tenang. Gofar bangkit, dadanya sesak, tapi gengsi menahannya untuk bicara. Ia berteriak ke arah Gus Ikdam, "Udah gua bilang, jangan ikut campur urusan gua." Tapi suaranya terdengar bergetar. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. "Saya hanya ingin menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan, termasuk panjenengan, Kang Gofar." Kata-kata itu seperti tombak yang menembus pertahanan terakhir Gofar. Ia berbalik, melangkah cepat menjauh, bukan untuk pergi, tapi untuk menyembunyikan air mata yang tak lagi bisa ia bendung. Namun jauh di belakangnya, suara tangis Pak Musa dan suara lembut Gus Ikdam yang mengumandangkan doa masih menggema, perlahan-lahan, menghancurkan rengka gunung yang ada dalam jiwanya. Langit sore kembali kelabu, seolah menyimpan air mata langit yang siap tumpah kapan saja. Terminal Banten kini seperti medan luka, bukan oleh perang, tapi oleh keserakahan dan kekuasaan satu orang, Gofar Boeng. Pak Musa duduk bersandar pada dinding gerobak rusaknya yang kini tak bisa didorong lagi. Matanya sembab, mulutnya tak henti komat kamit mengucap istighfar. Di sekelilingnya, pedagang lain hanya bisa diam, merasa kecil dan tak berdaya. Namun di tengah keheningan itu, seorang pria bersorban putih duduk bersila di tengah lapangan terminal. Ia adalah Gus Ikdam, dan ia mulai berdoa. Hujan turun perlahan, seperti mengikuti irama doa yang lirih namun dalam. Gus Ikdam menengadah ke langit, mulutnya terus melantunkan solawat dan asma Allah. Air hujan membasahi sorbannya, namun ia tak peduli. Orang-orang di sekitar mulai mendekat satu persatu. Mereka tak paham apa yang mendorong kaki mereka untuk ikut duduk dan menunduk. Tapi ada sesuatu dalam suara Gus Ikdam yang menyentuh jiwa, lembut, dalam, dan menenangkan seperti pelukan ibu yang lama hilang. Gofar Boeng menyaksikan semuanya dari kejauhan, berdiri di balik tiang pos jaga, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba tertawa meremehkan, tapi tak ada suara yang keluar. Ia ingin pergi, namun kakinya seolah berat. Suara Gus Ikdam menusuk ke dalam, menyentuh bagian terdalam dalam hatinya yang telah lama terkubur dendam. "Ya Allah, jika Engkau masih izinkan seseorang sekejam Gofar Boeng untuk kembali, bukalah hatinya. Jangan hukum dia sebelum dia sempat mengenalmu." Tiba-tiba, petir menyambar dari kejauhan. Semua orang terperangah, namun Gus Ikdam tetap tenang. Ia merentangkan tangannya ke langit, dan meneriakkan satu kalimat yang membuat dada semua orang sesak, "Ya Allah, jangan turunkan murkamu, turunkan cintamu untuk kami yang berdosa ini."
Hujan semakin deras. Anak-anak kecil menangis, para sopir menunduk, dan beberapa pedagang mulai terisak. Terminal bukan lagi tempat kekerasan saat itu, tapi berubah menjadi tempat pertobatan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gofar menahan napas. Suara dalam dirinya mulai berteriak, "Lari, Gofar. Ini bukan tempatmu, kau bukan orang suci." Tapi ada suara lain, lebih lembut, yang berkata, "Tinggal. Dengarkan, Tuhan sedang memanggilmu." Dan untuk pertama kalinya, Gofar tak tahu suara mana yang harus ia ikuti. Tangannya gemetar, tubuhnya mulai lemas. Air matanya jatuh bercampur dengan hujan, tapi ia tetap diam, tak ingin siapapun tahu bahwa ia sedang runtuh dari dalam. Seorang bocah kecil, cucu Pak Musa, tiba-tiba datang berlari menuju Gus Ikdam sambil membawa sehelai daun pisang untuk menutupi kepala sang kiai. Bocah itu tak paham apa arti doa, tapi ia tahu satu hal, pria bersorban itu baik. Semua orang melihat adegan itu, dan tak sedikit yang mulai terisak. Bahkan Wahid Kobra, yang biasanya bengis, tampak bingung dan melangkah mundur perlahan, seolah takut kepada sesuatu yang tidak terlihat. Gus Ikdam membuka matanya perlahan, menatap seluruh terminal yang kini hening. "Aku tak ingin menggulingkan siapapun. Aku hanya ingin mengangkat kalian dari kubangan ini," ucapnya. Semua orang terdiam. Kata-kata itu bukan ancaman, bukan seruan revolusi, tapi ajakan lembut untuk menjadi manusia kembali. Sebuah kalimat yang seharusnya sederhana, tapi terasa seperti dentuman palu Tuhan ke dalam hati yang selama ini keras. Dan di balik tiang terminal, Gofar Boeng terduduk perlahan. Napasnya memburu, dadanya sesak, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah aku masih bisa diselamatkan? Pagi harinya, terminal Banten kembali ramai, tapi bukan karena kehidupan yang normal kembali, melainkan karena kabar bahwa Gofar Boeng marah besar. Ada yang bilang ia bermimpi buruk, ada yang menyaksikan ia berteriak sendiri semalaman di pos jaga, menghancurkan kursi dan memecahkan kaca. Semua orang tahu, jika Gofar mengamuk setelah diam terlalu lama, maka akan ada tanah yang retak, tembok yang runtuh, dan tubuh yang terkapar. Ketakutan menyelimuti semua sudut terminal. Pedagang tiarap lebih cepat dari biasanya. Sopir angkot menunda narik. Gofar melangkah seperti singa yang dilepaskan dari kandangnya. Tatapannya liar, napasnya memburu, dan tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena api dalam dadanya tak kunjung padam. Hatinya berkecamuk. Ia benci perasaan yang terus membayanginya sejak melihat Gus Ikdam berdoa di tengah hujan. Ia tak bisa tidur, suara doa itu terus terngiang, menyayat hatinya yang selama ini beku. Ia merasa lemah. Dan kelemahan bagi Gofar Boeng adalah musuh paling besar. Di tengah lapangan terminal, ia berdiri sambil mendongak ke langit yang cerah, kontras dengan jiwanya yang gelap. "Kalau Tuhan emang maha kuasa, ayo, tunjukin di sini," raungnya. Lalu ia menghentakkan kakinya ke tanah sekuat tenaga. Retakan mengular seperti ular marah, memecah jalur aspal hingga ke batas warung. Orang-orang berteriak panik, beberapa berlari, sebagian lainnya hanya bisa tiarap sambil berdoa dalam hati. Namun, di tengah kekacauan itu, satu sosok tetap berdiri. Gus Ikdam. Ia berdiri di antara kerumunan tanpa ketakutan. Matanya menatap lurus ke arah Gofar, bukan dengan amarah, tapi dengan kasih. "Gofar, untuk apa kau terus mengguncang tanah, jika hatimu sendiri yang sedang guncang?" Kalimat itu menghantam lebih keras dari retakan manapun. Wajah Gofar memerah, tangannya mengepal, tapi langkahnya gemetar. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya serak. Hatinya seperti hendak meledak, namun entah kenapa, tubuhnya tak bisa bergerak ke arah pria bersorban itu. Dengan teriakan penuh dendam, Gofar menghantamkan kedua tangannya ke tanah. Gempa kecil terasa, bangunan kosong di ujung terminal roboh sebagian, menimbulkan kepulan debu tebal. Orang-orang menjerit, namun, di tengah debu yang menyesakkan, suara zikir dari Gus Ikdam justru terdengar lebih jelas. "Ya Salam, Ya Rahman, Ya Wadud," suara yang biasanya Gofar abaikan, kini terasa seperti cambuk di dalam dada. Tiba-tiba, kaki Gofar terasa berat. Ia mencoba melangkah, tapi sendi-sendinya kaku. Pandangannya berkunang. Dunia terasa berputar, tubuhnya limbung, dan dalam. Hitungan detik, ia jatuh berlutut di tanah, di tengah terminal yang retak akibat kekuatannya sendiri. Semua orang terdiam, tak percaya. Sang penguasa terminal berlutut. Apakah ini trik atau kutukan? Tapi Gofar sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Yang ia tahu, tubuhnya tidak sanggup menanggung beban amarahnya sendiri. Gus Ikdam melangkah mendekat perlahan, lalu duduk di hadapan Gofar yang terengah-engah. Ia tak berkata apa-apa, ia hanya menatap mata Gofar yang kini merah dan lelah. Dalam tatapan itu, Gofar merasa seolah sedang dilihat bukan sebagai preman, bukan sebagai pemilik ajian rengkah gunung, tapi sebagai manusia, yang pernah disakiti, yang pernah kecewa, dan yang sedang meminta pertolongan dengan cara paling kasar. Air mata itu akhirnya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, Gofar Boeng merasa kosong. Dan dalam kekosongan itu, ia melihat satu-satunya hal yang belum pernah ia miliki, kedamaian. Malam itu, hujan kembali turun, seolah langit masih belum puas membersihkan noda-noda di tanah terminal. Gofar Boeng terbaring lemah di dalam pos jaga yang kini sunyi, tubuhnya masih menggigil sejak siang tadi. Tak ada anak buah yang mendekat, mereka ketakutan melihat sang preman legendaris roboh tanpa bisa bangkit. Wahid Kobra bahkan menghilang entah kemana. Gofar sendiri nyaris tak bisa bergerak. Matanya berat, tubuhnya lemas, tapi pikirannya terus dipenuhi wajah Gus Ikdam, dan suara doa yang entah kenapa terasa meninju dada lebih keras daripada tamparan apapun. Ia tertidur dalam kelelahan, namun tidurnya jauh dari damai. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang yang luas, namun tanah di bawahnya terus retak, seperti hendak menelannya hidup-hidup. Di kejauhan, gunung-gunung menjulang hitam pekat, dan dari puncaknya, keluar lahar yang perlahan turun ke arahnya. Gofar mencoba berlari, tapi kakinya menancap di tanah, tak bisa lepas. Semakin ia berteriak, semakin tanah menggulung tubuhnya. Dari sela-sela kabut, muncul sosok berjubah hitam, Mbah Krowo, dukun tua yang dulu memberinya ajian rengkah gunung. Wajahnya kini lebih menyeramkan, mata merah menyala, dan kulitnya melepuh seperti arang terbakar. Kau pikir kekuatan ini gratis, Gofar? Suaranya bergema, dalam dan menyeramkan. Kau pakai untuk menghancurkan, bukan melindungi. Kini tanah akan menagih darahmu. Seketika itu juga, dari bawah kaki Gofar, tangan-tangan hitam mencuat, mencengkram, menarik, dan menyayat tubuhnya. Ia berteriak histeris, tapi jeritannya hanya dijawab oleh tawa Mbah Krowo yang menggelegar. Gofar merasa tubuhnya terbelah dua, tulangnya patah, jiwanya dicabik-cabik. Namun di tengah kegelapan dan suara siksa itu, tiba-tiba muncul cahaya dari kejauhan. Seorang lelaki berjubah putih melangkah perlahan, membawa tongkat bercahaya, wajahnya samar namun damai. Sosok itu menatap Gofar dengan iba, lalu berkata lembut, "Kau masih bisa kembali, nak. Tapi kau harus merangkak dari dasar nerakamu sendiri." Gofar terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dadanya terasa sesak, dan untuk sesaat ia merasa seperti tidak ada udara di sekitarnya. Ia memegang dada kirinya yang nyeri, dan mulutnya tanpa sadar mengucap, "Ya Allah, lindungi aku." Bibir yang selama ini penuh makian, akhirnya menyebut nama Tuhan dalam ketakutan yang paling dalam. Di luar pos jaga, azan subuh mulai berkumandang. Suara itu terasa seperti embun bagi jiwanya yang terbakar. Ia berdiri perlahan, tubuhnya masih lemah, tapi ada dorongan yang kuat dalam hatinya untuk keluar. Ia melihat ke arah musala kecil di ujung terminal, tempat Gus Ikdam sering mengajar anak-anak. Lampu kecil di dalamnya menyala temaram. Gofar melangkah, terlatih, seperti bayi yang baru belajar berjalan. Tapi kali ini bukan untuk menguasai, melainkan untuk mencari arti hidup yang selama ini ia injak-injak sendiri. Dan ketika ia tiba di depan pintu musala, Gofar tidak masuk. Ia hanya duduk di tangga, memeluk lututnya, dan menunduk dalam diam. Malam ini ia tidak butuh lawan, ia hanya butuh dimaafkan. Sudah 3 hari sejak Gofar duduk diam di tangga musala terminal. Tak ada yang berani mendekat, bahkan anak buahnya pun perlahan menjauh. Gofar tak lagi menegur, tak lagi membentak, hanya menatap kosong ke tanah seperti sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang. Namun perubahan ini dibarengi oleh sesuatu yang lebih mengerikan, tubuhnya mulai melemah secara aneh. Kakinya sering kaku tanpa sebab, tangannya gemetar saat menyentuh benda, dan setiap malam dadanya seperti dihantam batu besar yang membuatnya sulit bernapas. Ia mencoba menyembunyikan gejala itu, tapi malam keempat, ia tumbang di depan warung Bu Mursidah. Tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat pasi, dan dari mulutnya keluar darah hitam kental. Orang-orang panik, tapi tak satu pun yang berani menyentuhnya. "Ini kutukan, kutukan dari ajian rengkah gunung itu," bisik seorang pedagang.
Gus Ikdam yang mendengar kabar itu segera datang, dan tanpa banyak bicara, ia menunduk, menyentuh dahi Gofar, lalu berbisik, inilah saatnya kau memilih jalan pulang, Kang. Gofar dibawa ke rumah kosong dekat musala, dirawat oleh beberapa warga yang dulu pernah ia sakiti, namun kini dengan tulus bergantian menjaga. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya tajam. Ia tahu sakit ini bukan penyakit biasa. Ini adalah buah dari semua kekejaman yang ia lakukan, dan hukuman dari ilmu sesat yang ditanam dalam tubuhnya. Dalam sunyi malam, ia merintih, memanggil nama ibunya yang sudah lama meninggal. Mak, Gofar salah. Gus Ikdam duduk di sampingnya tiap malam, mengusap pelan punggungnya, membacakan ayat-ayat Quran dengan suara lembut. Gofar tak lagi keras kepala. Ia menangis setiap mendengar ayat-ayat itu. Gus, kalau saya mati, kira-kira Tuhan masih mau maafin saya? Tanya Gofar dengan suara parau. Gus Ikdam hanya tersenyum dan menjawab, yang paling dekat dengan pengampunan, adalah orang yang paling sadar akan dosanya. Kau lebih dekat dari yang kau kira. Namun di balik kelembutan itu, bahaya sesungguhnya sedang mendekat. Malam itu, saat semua orang tertidur, tanah di sekitar musala bergetar pelan. Di langit, petir menyambar tanpa hujan. Seekor ular besar hitam muncul di halaman belakang rumah, matanya merah menyala. Itu bukan ular biasa, melainkan jelmaan dari roh ajian rengkah gunung yang merasa dikhianati oleh tuannya sendiri. Ia datang bukan untuk membunuh, tapi untuk menagih janji darah yang pernah Gofar ucapkan di bawah kaki Gunung Karang. Gofar menggigil ketika mendengar desisan dari balik dinding. Nafasnya tercekat, matanya tak bisa lepas dari lubang ventilasi, tempat mata merah itu menatapnya dengan beringas. Ia tahu, jika ia tidak segera membuang ajian itu sepenuhnya, maka malam itu adalah akhir hidupnya. Ia menoleh ke arah Gus Ikdam yang sedang salat tahajud di sudut ruangan, lalu dengan sisa tenaga berbisik, Gus, tolong, saya siap, buang semuanya, ajian, dendam, semuanya. Mendengar bisikan itu, Gus Ikdam menyelesaikan salatnya, lalu memegang ubun-ubun Gofar dan membaca doa panjang. Angin dingin berhembus masuk ke dalam rumah. Ular itu meliuk keluar, lalu menghilang dalam tanah yang retak. Seisi rumah gemetar, namun Gofar justru menangis dalam pelukan Gus Ikdam. Tangisnya bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Seolah ada batu besar yang selama ini menindih hidupnya, kini telah pecah berkeping-keping. Dan malam itu, meski tubuhnya masih lemah, hati Gofar telah sembuh untuk pertama kalinya. Pagi itu, terminal Banten terasa berbeda. Tidak ada teriakan kasar, tidak ada suara gebrakan atau ancaman. Dari Gofar Boeng, yang terdengar justru suara gergaji dan palu dari sudut lapangan. Beberapa orang penasaran mulai mendekat. Dan di sanalah mereka menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah mereka duga, Gofar Boeng sedang membuat gerobak baru. Tangannya masih gemetar, tapi matanya penuh tekad. Di sebelahnya, beberapa papan kayu bekas, paku karatan, dan alat-alat seadanya. Tak ada anak buah, tak ada kesombongan, hanya seorang lelaki besar yang sedang memperbaiki sesuatu, bukan hanya gerobak, tapi hatinya sendiri. Gerobak itu bukan untuk dirinya. Ia membuatnya untuk Pak Musa, si penjual kerupuk buta, yang gerobaknya pernah dihancurkan oleh Wahid Kobra atas persetujuannya sendiri. Setiap paku yang ia tancapkan ke kayu terasa seperti penebusan. Setiap serpi debu kayu yang terbang terasa seperti karma yang perlahan terangkat dari punggungnya. Beberapa warga hanya bisa menyaksikan dari jauh, tidak percaya. Gofar yang dulu menakutkan, kini duduk bersila di tanah seperti tukang kayu jalanan. Seorang anak kecil tiba-tiba mendekat. Bocah laki-laki, kurus, dengan baju lusuh dan mata polos. Ia berdiri di depan Gofar sambil menggenggam satu bungkus kerupuk dari plastik bening yang sudah kusam. Om Gofar, ini buat Om, kerupuk sisa kakek, ucapnya. Gofar menghentikan kegiatannya. Ia memandangi wajah bocah itu, cucu Pak Musa, dan tanpa sadar, matanya memanas. Ia menunduk dan menerima kerupuk itu dengan dua tangan, lalu memeluk bocah itu erat-erat. Tangisnya pecah, bukan karena gerobak, tapi karena ia merasa baru kali ini benar-benar dicintai tanpa rasa takut. Pak Musa pun akhirnya datang dibimbing oleh Gus Ikdam. Ketika tangannya menyentuh gerobak baru itu, ia tak bisa menahan air mata. Ia mengelus-elus kayu dengan jari-jari renta dan berkata lirih, Gofar, ini terlalu bagus untuk orang tua seperti saya, tapi Gofar menggeleng. Ini belum cukup,
Pak, saya yang dulu gak pantas dipanggil manusia, ucapnya dengan suara serak. Orang-orang yang melihatnya ikut menunduk, sebagian mulai terisak. Terminal ini pernah menjadi sarang kekerasan, tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, ia menjadi tempat sujud manusia kepada sesamanya. Sejak pagi itu, Gofar memutuskan untuk tak tinggal lagi di pos jaga. Ia meminta izin kepada Gus Ikdam untuk tinggal di musala kecil dan membantu bersih-bersih setiap hari. Ia mencuci kamar mandi, menyapu halaman, dan menemani anak-anak mengaji di malam hari. Ia bahkan pernah terlihat mengangkat barang dagangan pedagang yang dulu pernah ia palak. Orang-orang perlahan percaya bahwa Gofar benar-benar berubah. Bukan karena kata-katanya, tapi karena keringat dan air matanya sendiri. Tapi tak semua orang senang. Dari kejauhan, mata Wahid Kobra mengawasi dengan penuh kebencian. Ia merasa dikhianati, ditinggalkan, dan dikhianati oleh sosok yang dulu ia anggap dewa kekuatan. Dalam diam, Wahid mulai mengumpulkan anak-anak baru, membentuk kelompok kecil, dan menyebar desas-desus bahwa Gofar sudah gila karena dibuai kata-kata seorang kiai. Sebuah badai baru mulai berhembus, namun Gofar tak menyadarinya, karena hatinya kini sibuk membangun, bukan menghancurkan. Di suatu sore, Gofar duduk di pinggir terminal bersama cucu Pak Musa. Ia mengajari bocah itu cara mengetuk paku dengan benar sambil tertawa pelan. Cahaya matahari senja menyinari wajahnya yang kini lebih damai. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi sore itu, dalam hati kecilnya, ia berkata, "Tuhan, kalau Kau beri aku kesempatan hidup, biarlah sisa hidupku jadi penebus semua darah dan tangis yang pernah jatuh karena aku." Hari itu mendung menggantung di langit Banten, seolah menandakan badai akan segera datang, bukan dari langit, tapi dari hati manusia. Terminal yang kini mulai damai dan teratur, tiba-tiba kembali tegang saat sebuah sepeda motor tua berhenti di depan pos jaga. Yang kini kosong. Turun dari motor itu sosok yang sudah lama menghilang, Wahid Kobra, dengan tatapan menyala dan wajah yang penuh dendam. Di belakangnya, 4 pria berwajah keras ikut turun, masing-masing membawa besi panjang dan sabuk bergagang logam. Desas-desus yang dulu hanya bisik-bisik kini menjadi nyata, Wahid kembali, dan ia tidak datang sendiri. Gofar yang sedang menyapu halaman musala langsung mendongak begitu mendengar suara-suara kasar dari arah lapangan. Orang-orang mulai mundur, pedagang menarik gerobaknya, anak-anak yang mengaji buru-buru lari masuk. Terminal kembali dicekam ketakutan. Gus Ikdam yang sedang duduk membaca kitab langsung berdiri, menatap kejauhan dengan pandangan khawatir. "Ini ujian, Kang Gofar," gumamnya lirih. Dan Gofar tahu, masa lalunya kini menuntut jawaban, apakah ia benar-benar sudah mati sebagai preman, atau masih hidup di dalam bayangan dosa. Wahid melangkah mendekat, wajahnya menyeringai. "Wah, lihat siapa yang sekarang jadi tukang sapu. Dulu lu raja terminal, sekarang jadi budak surau." Cibirnya keras, disaksikan semua orang. Tapi Gofar hanya menatapnya sebentar, lalu menunduk dan melanjutkan menyapu. "Gue gak mau ngelawan, Wahid. Udah cukup darah yang gue tumpahin dulu," katanya pelan. Tapi justru kalimat itulah yang membuat Wahid murka. Ia merasa diremehkan, merasa pengkhianatan Gofar adalah pelecehan terhadap kekuatan yang dulu mereka bangun bersama. Tanpa aba-aba, Wahid melempar besi ke arah Gofar. Besi itu menghantam bahu kanan Gofar, membuatnya terjatuh. Beberapa orang berteriak, tapi tak satu pun berani mendekat. Gofar memegangi bahunya, menahan sakit yang luar biasa. Tapi yang mengejutkan, ia tak membalas. Ia hanya duduk, memandang Wahid yang mendekat dengan langkah buas. "Lu pikir lu suci sekarang? Lu pikir dosa bisa hilang cuma karena doa?" Wahid berteriak tepat di depan wajahnya. Namun sebelum Wahid sempat menghantam lagi, suara Gus Ikdam memecah ketegangan. "Cukup, Nak Wahid, kau bisa pukuli tubuhnya, tapi tidak bisa lagi menyentuh jiwanya." Wahid menoleh, marah. Tapi tatapan Gus Ikdam begitu tajam, begitu teduh, hingga membuat langkahnya goyah. Seolah ada tembok tak terlihat yang menahan tangan-tangannya. Di balik kekerasan yang ia bawa, Wahid kini berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa ia pahami, kekuatan dari keikhlasan dan taubat sejati. Gofar perlahan berdiri, meski tubuhnya bergetar. "Kalau lu masih mau jadi raja kekerasan, ambil aja terminal ini, Wahid. Tapi gua gak akan jadi bagian dari itu lagi. Gua udah selesai jadi orang yang ditakuti. Sekarang gua cuma mau jadi orang yang diampuni," ucapnya lirih. Kata-kata itu menamparkan wajah Wahid lebih keras dari pukulan manapun. Ia menggeram,
Tapi tubuhnya tak bergerak. Seolah semua dendamnya justru membentur tembok yang ia ciptakan sendiri. Hening menguasai terminal. Lalu perlahan, orang-orang mulai keluar lagi. Seorang ibu menghampiri Gofar dan mengusap luka di pundaknya. Seorang bocah membawa air minum. Terminal yang dulu menjadi saksi kekejaman, kini justru menjadi tempat orang saling menolong. Wahid menatap semuanya dengan penuh benci, lalu meludah ke tanah dan berbalik pergi. Tapi sebelum ia naik ke motornya, ia berkata dingin, "Gue gak selesai, Gofar. Gue akan datang lagi, dan saat itu, semua akan gue hancurin." Dan Gofar hanya menatap punggung itu sambil menahan sakit di bahunya. Tapi hatinya tenang. Ia tahu, badai belum berlalu. Tapi ia juga tahu, kali ini ia punya Tuhan di sisinya. Malam itu langit Banten kembali kelam, angin menderu seperti tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di terminal yang biasanya tenang sejak kehadiran Gus Ikdam dan perubahan Gofar, aura mencekam mulai terasa lagi. Seekor kucing tiba-tiba berlari ketakutan, dan suara motor tua meraung dari kejauhan. Wahid Kobra datang, kembali, tapi kali ini, ia tidak sendiri. 6 orang bertubuh besar, dengan wajah garang dan senjata tajam di balik jaket, mengikutinya dari belakang. Mereka berhenti di depan musala, tempat Gofar kini menghabiskan hari-harinya. Di dalam musala, Gofar sedang duduk bersila membaca kitab kuning bersama Gus Ikdam. Lampu redup, dan suara zikir lembut mengalun dari radio kecil di sudut ruangan. Hati Gofar tenang, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah malam ujian. Sampai suara kaca pecah dan suara teriakan menggelegar membuyarkan semuanya. "Gofar, keluar lo, sekarang juga!" Wahid berteriak dari luar, suaranya membelah malam yang sunyi. Beberapa warga yang tinggal di sekitar terminal berlarian ketakutan. Anak-anak menangis, dan beberapa ibu mengunci pintu rumah mereka. Gus Ikdam memandang Gofar, "Ini waktunya, Kang. Tapi bukan untuk berkelahi, melainkan untuk menunjukkan bahwa api bisa padam karena air, bukan karena api lain." Gofar mengangguk pelan. Ia mengambil kitab kuning di pangkuannya, mengecupnya, lalu berdiri. Tapi yang mengejutkan, ia tidak membawa senjata, tidak memakai sabuk baja, tidak mengenakan ilmu rengkah gunung. Yang ia bawa, hanya kitab dan keyakinan. Ketika Gofar melangkah keluar dari musala, para preman itu mengejek. "Mau ngelawan pakai buku, lucu banget lo, Far," teriak salah satu anak buah Wahid. Tapi Gofar tetap tenang. Ia berdiri di tengah lapangan terminal, diterangi lampu temaram, lalu berkata pelan, "Dulu gue berdiri di sini untuk menakuti orang. Sekarang gue berdiri untuk melindungi mereka. Kalau lo mau nyakitin gue, silakan. Tapi jangan sentuh orang-orang yang udah gue sakiti dulu dan sedang gue tebus." Wahid mendekat, wajahnya penuh benci. Ia mengangkat golok dan mengayunkannya ke arah Gofar tanpa ragu. Tapi anehnya, begitu golok itu hampir menyentuh kepala Gofar, angin kencang berhembus dan tangan Wahid terpental sendiri. Goloknya jatuh. Semua orang terkejut. Bahkan Wahid sendiri mundur beberapa langkah, matanya membelalak. "Apa ini? Sihir lo?" Gofar tak menjawab. Ia hanya mengangkat kitabnya dan berkata, "Ini bukan sihir. Ini cahaya. Dan cahaya gak bisa disentuh oleh tangan yang kotor karena dendam." Preman-preman Wahid mulai ragu. Mereka saling pandang. Beberapa bahkan perlahan mundur. Gus Ikdam muncul dari balik musala, lalu membaca satu ayat keras, dan tanah di bawah kaki Wahid bergetar pelan. Tak ada ilmu, tak ada ajian, hanya kekuatan doa dari hati yang tulus. Wahid terjatuh, lututnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat Gofar bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai seseorang yang telah menemukan kekuatan baru yang tak bisa dilawan oleh pukulan atau besi. Dengan suara bergetar, Wahid bertanya, "Kenapa lo gak balas? Kenapa lo gak hajar gue?" Dan Gofar menjawab, "Karena gue gak lagi pengen menang. Gue cuma pengen bener." Dan malam itu, di tengah terminal yang sunyi, semua orang tahu, perang telah berakhir, bukan karena kekalahan, tapi karena kemenangan hati yang tidak berdarah. Pagi setelah malam penuh badai itu, suasana terminal berubah drastis. Tak ada lagi bayang-bayang preman dengan golok atau tatapan tajam yang menakuti. Yang ada hanyalah suara sapu menyapu lantai terminal, dentingan gelas teh dari warung, dan tawa anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa kitab kecil untuk mengaji. Di tengah itu semua, berdiri seorang lelaki besar dengan senyum teduh, Gofar Boeng, yang kini menjadi pelayan, bukan penguasa.
Ia tidak lagi tidur di pos jaga, melainkan di serambi musala, bangun sebelum azan subuh, menyapu halaman dan membuka keran air wudhu. Para pedagang yang dulu takut kini justru memanggilnya, Kang Gofar, dengan hormat. Bahkan beberapa sopir angkot yang dulu ia pala kini rutin makan siang bersamanya, duduk di tikar sederhana sambil membahas cara memperbaiki jalur trayek agar penumpang nyaman. Terminal yang dulu seperti sarang iblis, kini perlahan menjelma seperti pondok pesantren jalanan. Namun tak semua perubahan mudah. Beberapa kali, preman-preman kecil dari luar kota mencoba datang, mengira terminal telah kosong dari kekuatan. Tapi yang mereka temui bukan perlawanan dengan kekerasan, melainkan keramahan yang mematikan ego mereka. Gofar menyambut mereka dengan teh hangat, menawarkan kerja bantu-bantu angkut barang, dan jika mereka menolak, Gus Ikdam sendiri yang menegur mereka dengan kata-kata yang menusuk hati. Entah bagaimana, tak satu pun dari mereka bertahan lebih dari 2 hari. Cahaya keikhlasan terlalu menyilaukan bagi jiwa yang penuh tipu. Suatu sore, Gofar memimpin gotong royong membersihkan selokan belakang terminal yang sudah bertahun-tahun mampet. Ia turun sendiri ke dalam lumpur, mengangkat kotoran, dan tertawa bersama warga. Tangannya kotor, bajunya penuh lumpur, tapi wajahnya bersinar. Seorang pedagang perempuan tua menangis saat melihatnya. Ya Allah, siapa sangka lelaki yang dulu hancurkan dagangan saya, sekarang malah bantu bersihkan tempat ini, katanya sambil menyeka air mata. Gus Ikdam yang menyaksikan dari kejauhan hanya tersenyum. Ia tahu, tugasnya hampir selesai. Terminal bukan hanya bersih dari sampah, tapi juga bersih dari dendam. Ia lalu mengajak Gofar naik ke atas panggung kecil yang dulu biasa dipakai preman mengatur wilayah. Di sana, ia serahkan mikrofon kepada Gofar. Hari ini, bukan aku yang bicara, tapi orang yang telah membuktikan bahwa luka bisa menjadi obat bagi orang lain, ucapnya. Dengan suara serak namun mantap, Gofar berbicara di depan seluruh penghuni terminal. Ia tak berbicara tentang agama secara kaku, tapi tentang kesalahan dan keberanian untuk berubah. Ia mengakui semua dosa lamanya satu persatu, meminta maaf kepada setiap orang yang hadir. Beberapa menangis, beberapa mengangguk, dan beberapa langsung memeluknya. Gue gak akan pernah bisa bersih sempurna, tapi mulai hari ini, izinkan gue jadi bagian dari pembersih kehidupan kalian, katanya sambil menunduk dalam. Hari itu ditutup dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng. Gofar duduk bersila di tengah warga, bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai tokoh, tapi sebagai saudara. Seorang lelaki kecil yang dulu dibesarkan oleh kekerasan, kini memilih tumbuh dalam kasih dan tanggung jawab. Dan terminal yang dulu kelam, kini benar-benar menjadi terminal yang baru. Beberapa minggu setelah terminal Banten benar-benar berubah, ketenangan terasa menyeluruh. Gofar tak lagi dikenal sebagai preman, tapi sebagai Kang Far, sosok kakak sekaligus pelindung yang ramah bagi para sopir, pedagang, dan anak-anak kecil yang kini mengaji di serambi musala. Namun suatu malam, setelah salat Isya berjamaah, Gus Ikdam memanggilnya secara khusus ke belakang musala. Di sana, dengan suara tenang, sang kiai berkata, Kang Gofar, ada tugas dari langit yang mungkin harus kau emban. Gofar mengerutkan dahi. Tugas, Gus, tanyanya. Gus Ikdam tersenyum, lalu memberikan sebuah amplop putih bertuliskan, Pesantren Nurul Hikmah, Lampung Selatan. Di dalamnya ada surat undangan resmi, permintaan dari pesantren besar untuk Gofar mengisi pembinaan karakter mantan narapidana dan pemuda jalanan. Rupanya kabar perubahan Gofar telah menyebar. Banyak yang ingin tahu bagaimana seorang raja preman bisa berubah menjadi pelayan umat. Gofar tercekat, ia tak pernah membayangkan dirinya bicara di hadapan santri, apalagi membina orang lain. Gus, saya ini cuma mantan sampah, saya nggak pantas, ucapnya lirih. Tapi Gus Ikdam menepuk bahunya dan berkata, justru karena kau pernah menjadi yang paling gelap, maka kau bisa bawa cahaya yang paling nyata. Orang-orang yang terluka hanya akan sembuh oleh orang yang pernah berdarah juga. Kata-kata itu menghantam jantung Gofar lebih dalam dari palu godam. Namun malam itu, Gofar tak langsung menjawab. Ia duduk di teras musala hingga larut malam, memandangi terminal yang mulai sepi. Di sana, ia lihat Pak Musa yang tidur di atas gerobak barunya. Ia dengar tawa kecil cucu Pak Musa yang bercanda bersama anak-anak pengajiannya. Ia lihat lapangan yang dulu penuh darah kini menjadi tempat bermain bola plastik. Kalau gue pergi, siapa yang jaga mereka? Batinnya bergemuruh. Pagi harinya,
Gofar mengumpulkan seluruh warga terminal. Ia bacakan isi surat itu di hadapan mereka, lalu berkata, "Kalau gue pergi, bukan berarti gue ninggalin kalian. Tapi gue mau bawa cerita kita, biar tempat lain bisa merasakan cahaya yang sama." Suasana hening. Beberapa pedagang menunduk, menahan air mata. Bahkan sopir-sopir yang biasanya cuek, kini ikut mengusap wajah. Tak ada yang ingin Gofar pergi, tapi tak ada pula yang ingin menghalangi langkah baiknya. Pak Musa yang pertama berdiri dan menyalami Gofar. "Nak Gofar, kamu udah ngasih kami harapan. Sekarang, giliran kamu kasih harapan ke tempat lain," katanya dengan suara bergetar. Anak-anak kecil memeluk kaki Gofar, dan beberapa ibu mengalungkan selendang ke lehernya sebagai tanda restu. Satu persatu, terminal itu mengiringinya dengan air mata, bukan karena perpisahan, tapi karena bangga. Sebelum berangkat, Gofar menyapu terminal untuk terakhir kalinya. Ia cium lantai musala, ia peluk tiang tempat dulu ia sering bersandar dalam keangkuhan. Dan saat mobil jemputan dari pesantren tiba, ia naik perlahan, membawa tas kecil dan satu benda yang paling ia jaga, kitab kuning warisan Gus Ikdam. Terminal menghilang di balik kaca jendela, tapi hatinya tetap tertinggal di sana, di tempat ia pernah hancur, dan kembali dibangun sebagai manusia. Dan di dalam mobil itu, dengan mata basah dan senyum kecil, Gofar berbisik, "Tuhan, kalau ini jalanmu, maka jadikan aku batu yang kau sulap jadi jembatan untuk mereka yang masih ingin pulang." Sudah 6 bulan sejak Gofar meninggalkan terminal Banten. Di pesantren Nurul Hikmah, namanya kini bukan hanya dikenal sebagai mantan preman, tapi sebagai Ustaz Gofar, meski ia sendiri tak pernah nyaman dipanggil begitu. Ia mengajar tanpa gaya, tanpa jargon, hanya dengan kisah-kisah luka yang jujur. Para mantan napi, pemuda jalanan, anak-anak pang, dan remaja pecandu yang dikirim ke pesantren itu, perlahan berubah. Mereka mendengarkan bukan karena takut, tapi karena mereka melihat harapan di sosok Gofar, harapan bahwa siapapun bisa pulang. Setiap malam, setelah mengajar dan membersihkan musola kecil di belakang asrama, Gofar selalu duduk sendirian sambil memandangi langit. Hatinya tenang, tapi rindu pada terminal yang membesarkannya tak pernah padam. Ia sering teringat wajah Pak Musa, senyum polos anak-anak kecil, dan suara Gus Ikdam yang membacakan tafsir dengan penuh cinta. Tapi rindu itu bukan luka. Rindu itu doa, karena Gofar tahu, jalan pulangnya bukan lagi ke tempat, tapi ke cahaya. Suatu pagi, ia mendapat surat dari terminal Banten. Isinya sederhana, "Kami merindukanmu, Kang. Terminal ini tumbuh karena benih yang kau tanam. Anak-anak kini rutin mengaji, dan lapak-lapak bersih karena warga bergantian piket. Wahid Kobra datang dan minta maaf. Kini dia bantu angkut-angkut barang di pasar. Terima kasih telah mengajari kami arti menjadi manusia." Gofar menggenggam surat itu erat. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena benih yang ia tanam telah tumbuh subur tanpa perlu ia tunggui. Beberapa hari kemudian, pesantren mengadakan acara besar, Malam Hijrah, untuk mengenang para santri yang telah berubah jalan hidup. Gofar diminta jadi pembicara utama. Ia berdiri di panggung sederhana, di depan ratusan santri dan tamu dari berbagai pesantren. Ia tak berceramah, ia hanya bercerita tentang dirinya, tentang darah, tentang kekuatan, tentang Gus Ikdam, tentang musala kecil, tentang anak kecil yang memberinya sebungkus kerupuk dan berkata, "Om Gofar sekarang baik, ya." Semua hadirin terdiam, beberapa menangis, tak sedikit yang sujud dalam diam. Malam itu bukan tentang kisah Gofar, tapi tentang kemungkinan bahwa setiap orang bisa berubah. Bahwa setiap jalan gelap masih punya ujung terang, asal ada keberanian untuk mundur dan berbalik arah. Dan dalam tepuk tangan panjang yang mengiringi akhir ceritanya, Gofar hanya menatap langit dan berkata dalam hati, "Mak, anakmu pulang. Bukan ke rumah, tapi ke jalan yang kau ridai." Seminggu kemudian, Gofar pulang ke Banten. Bukan sebagai preman, bukan sebagai ustaz, tapi sebagai sahabat bagi mereka yang ingin berubah. Ia membuka sebuah warung kecil di dekat terminal, tempat gratis makan bagi sopir dan pedagang yang kesulitan. Di samping warung itu, ia bangun rumah baca, tempat anak-anak bisa belajar dan bermain. Ia menamai tempat itu, "Langkah Pulang," karena ia percaya, semua orang bisa tersesat, tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk pulang. Maka ia ingin menjadi penunjuk arah. Di hari Jumat, ia duduk bersila di depan musala lama, memimpin tahlil sederhana bersama warga.
Pak Musa duduk di sampingnya, Wahid Kobra mengatur sandal di luar. Suara azan menggema, matahari jatuh perlahan di ufuk barat. Dan di hati Gofar Boeng, tak ada lagi dendam, tak ada lagi ajian, tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah satu hal, rasa syukur karena telah ditemukan kembali oleh Tuhannya. Dan kisahnya pun selesai, bukan sebagai legenda kekerasan, tapi sebagai jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang ingin kembali menjadi manusia.